مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu wa sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazama ahzama wahdahu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masanya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan rasa syahdu, sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa huranya kita sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Satu kali melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadah fardu. Kita melakukan ibadah sunnah pun dicatat pahalanya seperti mengerjakan ibadah fardu. Dalam sebuah hadis dinyatakan, Ya ayyuhan nas qad azlakum syahrun azim, syahrun filatan khairan min alfi syahr, ja'allahu syaman faridatan wa qiyamah waili tawuan wa man taqarraba fiyah baqasatan min akhirikan kaman adda fi faridatan fi masiwah wa man adda faridatan kan kaman adda sayyiban faridatan fi masiwah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, wajar saja kalau kita punya rasa haru dan syahdu. Kita yang bergelimang doa oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan langkah untuk menghirup dan bernapas di bulan suci. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam bulan Ramadan secara maksimal. Kita hanya mengharapkan semoga bulan puasa yang kita jalankan ini, qiyamul laili kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat kita yang tak seberapa dapat menembus dosa kita. Amin amin ya robbal alamin. Sebagai umat yang beriman, kita yakin dan percaya apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yursyudun. Bahwa Allah dekat dengan diri kita. Apa saja yang kita memohonkan kepada Allah maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu beruntunglah kita di pagi hari ini datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita menuju masjid yang suci ini untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk bilik-bilik rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Sabtu tanggal 1 Syawal 1440 Hijriah ini. Kita rayakan lebaran bersama-sama penuh sukacita dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Sang Maha Pencipta, pada momen Idul Fitri ini kita selayaknya
juga memperbagus hubungan saudara, pertalian kerabat, dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik hablum minan nas sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan alpa, baik kesalahan kita disengaja maupun tidak disengaja, baik dengan keluarga, saudara, tetangga, maupun teman dan kerabat, marilah kita perbaiki dengan bermanfaat-faat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nur ayat 22. Waliyafu waliyasfahu alla tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu azurur rahim. Artinya, hendaklah mereka memanfaatkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kita semua tahu Allah itu Al-Tawwab atau Maha Penerima Taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya. Rahmatnya jauh lebih luas daripada azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk paling susah meminta maaf dan memaafkan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk menahan diri. Jangan memudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat daripada meminta maaf kepada Sang Maha Pencipta. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain mendalam kesal kepada kita. Mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf, apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahli neraka. Artinya, amal ibadah yang tidak dibandingkan lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yarhamullahu man la yarhamu an-nas. Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Imam Al-Bukhari Al-Adab Al-Fahrad 1989. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dan dari kebencian, menciptakan lingkungan yang membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi antara sesama, mengembangkan saling asa dan mengasuh, serta hal-hal positif lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, marilah kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi orang-orang yang golongannya orang-orang kembali orang fitri dan menjadi orang-orang yang hidupnya berbahagia. Minal aizin wal faizin, semoga Allah menerima niat baik kita, amalan-amalan kita, serta Allah jadikan hari-hari kita sebagai selama setahun ke depan menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli amin wa antum bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.